Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Ramadan dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia? Jelaskan dengan contoh kasus pelaksanaannya di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Walaupun sudah dibuat peraturan perundangan yang mengatur tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar, selain itu HAM juga diatur dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Namun dengan banyaknya hukum yang mengatur tentang HAM tersebut, masih saja sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat negara. Contoh kasusnya seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, penyalahgunaan wewenang. Selain itu, contoh kasus lain yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pembunuhan massal 1965. Komnas HAM menyatakan menemukan ada pelanggaran HAM berat pasca peristiwa G30 PKI. Sejumlah kasus yang ditemukan antara lain penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, penghilangan paksa, bahkan hingga perbudakan. Korban mencapai 1,5 juta orang yang sebagian besar anggota PKI atau Ormas. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa makna demokrasi menurut Anda? Jelaskan contoh di negara. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat oleh rakyat. Contohnya yaitu pemilu presiden, di mana rakyat sangat berperan penting dalam pemilihan ini, di mana rakyat akan memilih pilihannya untuk menentukan pemimpin mana yang akan terpilih. Untuk pertanyaan nomor 3, apa fungsi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Berikan 5 penjelasannya. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti 1. Dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin kemakmuran rakyat secara adil. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalis dan rasa bangga akan Indonesia. Yang keempat, menciptakan masyarakat yang tolerir dan saling memahami satu sama lain. Yang kelima, menghindari perbuatan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antar masyarakat. Untuk pertanyaan nomor 4, yaitu konsep Trigatra dan Pancagatra sudah tepatkah diterapkan di Indonesia? Jelaskan dengan minimal 5 alasannya. Menurut saya sudah tepat. Alasannya misalnya dalam kondisi geografis. Geografis di suatu negara meliputi apa-apa saja yang ada di permukaan bumi. Indonesia sendiri memiliki ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia juga memiliki lautan, gunung berapi, danau yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Yang kedua yaitu ada ideologi. Ideologi dianggap sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Indonesia memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi negara dan dinilai cocok untuk membangun masyarakat Indonesia guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Yang ketiga yaitu kekayaan alam. Indonesia memiliki banyak kekayaan alam seperti tambang batu bara, minyak bumi, emas, juga memiliki hasil bumi pertanian serta laut yang berbeda dengan negara lain. Yang keempat yaitu ada politik. Politik di Indonesia merupakan politik demokrasi, di mana saat memilih pemimpin selalu melalui pemilu. Masyarakat juga dapat menyampaikan opininya dalam pemerintah melalui wakil rakyat. Yang kelima ada kependudukan. Di Indonesia, daerah yang satu dengan daerah yang lain bisa memiliki penduduk yang berbeda. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu buatlah kesimpulan dari teori von Thunen. Dapat disimpulkan bahwa harga sewa lahan pertanian nilainya tergantung
tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat kota akan lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat kota, karena jarak yang makin jauh dari pusat kota akan meningkatkan biaya transportasi.